Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini lagi ngaji anak-anak ini ngaji baca Al-Quran tuh. Ngaji itu macam-macam deh. Ada ngaji menuntut ilmu, membaca sebuah kitab, ada juga ngaji diri. Berarti kalau orang yang punya ilmu berarti derajatnya tinggi dong. Oh iya, sudah pasti. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Benar. Termasuk baca Quran pakai tajwid. Tajwid itu tata cara ilmu yang mengajarkan tentang tata cara membaca Al-Quran. Di dalamnya ada makharijul huruf, bagaimana cara mengeluarkan huruf. Yang tadi kita baca ta'awudz, jangan sampai ain dibaca jadi amzah atau alif. Kemudian shin jangan sampai dibaca menjadi sin. Kemudian po. Nah, kudu monyong. Po. Ada yang mau malu, Tad. Kenapa? Kalau malu enak, takut aneh jelek gitu. Akhirnya kagak bisa-bisa. Makanya yang terbaik itu ketika kita belajar tajwid, belajar baca Quran adalah dengan guru, tidak bisa lewat buku. Benar. Ya udah, tadi baca surat apa? Surat Mujadalah. Al-Mujadalah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Yakin Uja juga pasti masih salah bacanya, ya? Oke, sekarang kita artiin. Wahai orang-orang yang beriman, lagi-lagi yang dipanggil adalah orang yang beriman, yaitu orang yang percaya kepada Allah. Bagaimana bunyinya? Apabila dikatakan kepada kamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Artinya ketika kita duduk dalam satu majelis ilmu, berkumpul, misalnya sedang menghadiri tablik akbar kah, atau majelis zikir kah, biasanya kan yang datang itu suka rame, gitu kan? Benar. Nah, kebiasaan orang sekarang adalah apa? Lebih senang duduk di tempat belakang daripada di depan. Dan akhirnya menghalangi orang yang mau masuk. Makanya kata Rasul, duduk saja harus ada adabnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka, orang-orang yang berilmu, jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak berilmu. Kalau ada orang yang udah belajar tapi masih bodoh, apa ada takdir itu? Pemirsa, kalau orang betul-betul belajar, maka dia tidak akan jadi bodoh. Nah, kenapa seseorang menjadi bodoh? Karena belajarnya tidak sungguh-sungguh. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Kita punya ilmu nih, Tad, tapi nggak ngamalinnya. Terus gimana? Kita nggak ngamalin gitu maksudnya. Ilmu yang kita punya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Meskipun hanya sedikit gitu ya, tapi kalau diamalkan, subhanallah, itu luar biasa. Nah, kalau di akhirat nanti ditanya nggak tentang ilmunya? Oh, sudah pasti. Kita mampu mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita lantaran ilmu. Ilmu yang diamalkan. Ilmu hitam itu. Belajar ilmu hitam maksudnya boleh apa enggak? Boleh apa enggak tuh? Ya, namanya belajar ilmu hitam. Hitam itu kan gelap ya. Susah mau nulis aja bingung. Belajar di tempat gelap. Belajar mah di tempat terang. Ya, gitu. Itu mah gelap, kelihatan. Ya tapi maksudnya ilmu, belajar ilmu hitam itu. Sudah pasti ilmu itu adalah untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, bangsa dan tanah air. Gitu. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah
ya. Iya. Di sini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ada tuh malaikat Harut wa Marut yang mengajarkan tentang sihir. Apakah itu bagus? Nggak bagus. Kalau buat ngobatin gimana tuh Ya, ilmu? ya cakep, namanya juga ilmu buat ngobatin, berarti kan positif. Yang penting tidak keluar dari syariat-syariat, tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu aja. Nih sekalian Uje bacain aja hadisnya ya. Dengerin nih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Rabi', tuntutlah ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. Satu lagi yang paling penting adalah apa? Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membangga-banggakannya. Jadi buat sombong, ya, terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan. Jadi untuk ilmu bukan buat berdebat. Tuh, di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. Ini nggak boleh nih. Dan jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan, biar dibilang gagah gitu ya, dalam majelis pertemuan atau rapat, dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Tidak. Barang siapa yang seperti itu, maka baginya adalah neraka. Kalau ada orang seperti itu, berarti dia sesungguhnya tidak berilmu. Astaghfirullah.